Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Biarlah kita terus mengalami renew di dalam kehidupan kita. Terus alami pembaruan bersama Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, mari merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita terdapat di dalam Markus 6 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-44. Markus 6 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-44. Saya mengambil satu ayat yang menjadi ayat pokok kita pada saat ini, yaitu Markus 6 ayatnya yang ke-34. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada saat ini saya memberi judul renungan kita, yaitu belas kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita akan mengobservasi, kita akan mengamati satu bagian kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita membaca satu pasal, satu perikop ya di dalam Markus 6 ayat 30 sampai 34 ini, kita akan mendapati di sana ada murid-murid Tuhan Yesus yang baru saja kembali dari pelayanan mereka. Mereka bersepakat untuk kembali kepada Yesus untuk berkumpul dari perjalanan pelayanan mereka. Mereka di sana saling bercerita, menceritakan pengalaman mereka, kejadian-kejadian yang mereka alami setelah mereka diutus untuk mengajar dan mengadakan banyak mujizat di berbagai tempat. Bapak Ibu bisa melihat awal Yesus mengutus ke-12 muridnya ini atau ke-12 rasul ini di dalam Markus 6 ayatnya yang ke-7. Di sana diceritakan bagaimana Yesus mengutus mereka untuk mereka pergi melayani dengan tanda-tanda mujizat. Nah, ketika pada saat itu Yesus mengajak murid-murid ini, ketika dari perjalanan panjang mereka melayani, Yesus mengajak mereka untuk beristirahat sejenak. Tetapi ada peristiwa di mana orang-orang banyak dikatakan mereka berbondong-bondong dan mereka mengikuti Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ketika orang-orang banyak ini mengikuti Yesus, mereka mengalami kelaparan. Kita akan melihat apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini, apa interpretasinya bagi kita. Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang ini belum tercatat perempuan dan anak-anak. Lebih dari 5.000 orang mereka dikenyangkan oleh Yesus dan murid-muridnya pada saat itu. Bukan hanya diberi makan, tetapi dikenyangkan oleh Yesus. Ada kemustahilan-kemustahilan yang terjadi di dalam perikop ini. Selain kita tahu bahwa dari 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengadakan mujizat lalu memberi makan 5.000 orang. Ini adalah mujizat yang sangat kemustahilan ya bagi kita manusia yang sangat terkenal. Tetapi kita melihat ada hal lain yang harus kita perhatikan. Ada kemustahilan-kemustahilan lain yang dapat kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama yaitu Yesus tidak memikirkan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayatnya yang ke-31, Yesus ini memberi perhatian kepada murid-muridnya. Dia mengajak murid-murid untuk beristirahat. Di dalam 31 bagian A di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Tidak hanya murid-murid, Yesus pun butuh istirahat.
Tetapi di dalam ayat yang ke-34, ayat pokok kita tadi, kita melihat ketika akan mendarat, Yesus ini melihat ada banyak orang dan dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus ini dia menginginkan beristirahat. Tetapi walaupun dia sudah sangat lelah, dia dikatakan dia mau melayani orang-orang banyak ini. Dia mau melayani orang-orang yang merindukan firman Tuhan. Dia melayani mereka dengan hati, bahkan dikatakan dengan hati yang berbelas kasihan. Kita lihat Yesus ini dia tidak memikirkan diri sendiri. Yesus adalah manusia 100% dan dia adalah Allah 100%. Dia juga merasakan lelah, dia merasakan yang namanya capek. Tetapi kita melihat dia mengkesampingkan semua hal kenyamanan, yaitu beristirahat. Dia membuang semua hal yang dalam tanda kutip yaitu kenikmatan hidup. Dia memikirkan orang banyak, dia memikirkan saya, dia memikirkan bapak ibu saudara. Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Hal lain apa yang dapat kita pelajari, yaitu murid-murid harus menghitung dan memberi makan. Kisah ini dicatat di keempat Injil. Ada bagian-bagian kejadian yang tidak dicatat dalam Markus, tetapi dicatat di dalam Injil yang lain. Dan kita melihat di dalam Injil Lukas 9 ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Bapak ibu saudara, apa maksud Yesus kelompokkan orang-orang banyak ini? Ini merupakan bukti bahwa Yesus ingin memastikan semua orang dilayani dengan baik. Yesus ingin memastikan bahwa semua orang mendapat makanan, semuanya mendapat makanan, mereka dikenyangkan. Itu artinya kehidupan kita selalu ada di dalam pantauan Allah. Dia tidak pernah ingin membiarkan kehidupan saya dan kehidupan saudara. Dikelompokkan artinya dihitung oleh Allah, dicatat oleh Allah. Allah tidak ada gerak hidup manusia yang tidak dipantau oleh Allah. Semuanya ada di dalam porsinya masing-masing. Yang ketiga, apa yang terjadi, kemustahilan apa yang terjadi di dalam kisah ini, yaitu Yesus mengumpulkan sisa-sisa roti. Yohanes 6 ayat yang ke-12 di sana dicatat bahwa dan setelah mereka kenyang ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Bapak ibu saudara, yang sisa tidak boleh terbuang, dikumpulkan untuk bisa berguna. Kita melihat dari kisah ini, kita bisa melihat bahwa sisa-sisa roti saja dikumpulkan dan dihitung. Kita tahu bersama kisah ini sangat terkenal, 12 bakul sisanya. Sisa 12 bakul ini menjelaskan karya Tuhan itu akan selalu melimpah dalam 12 bulan pada 1 tahun. Selalu dan sampai kapanpun selalu ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukti penyertaan dan kasih Allah. Ini merupakan jaminan Allah di dalam kehidupan orang-orang yang mau selalu mengikuti Yesus. Dia tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengobservasi dan kita melihat interpretasi dari kisah ini. Lalu apa yang menjadi aplikasinya di dalam kehidupan kita? Saya mau katakan bahwa buang semua pikiran-pikiran bahwa kita ini hanya sendirian.
kita tidak pernah sendiri. Yesus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia selalu memantau kehidupan kita. Dia selalu memperhatikan kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang yang dikasihi. Kita mengasihi Dia dan Dia terlebih dulu mengasihi kita. Sebab Yesus, Tuhan kita, Allah kita, Bapa kita, Dia selalu memperdulikan setiap kehidupan kita. Saya katakan tadi, Dia selalu memantau kita dari atas sana. Dia selalu berbelas kasih. Dan Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Orang-orang banyak itu tidak hanya diberi makan, tetapi mereka dikenyangkan oleh Tuhan. Demikian kehidupan kita. Dan yang selanjutnya, jangan pernah merasa tidak berguna. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa jangan dibiarkan untuk kehidupan dunia, untuk kehidupan yang sia-sia. Mungkin kita dulu punya perbuatan-perbuatan dosa, mari kita tanggalkan itu semua. Pergunakan waktu-waktu yang ada ini. Jangan pergunakan untuk keinginan-keinginan manusia. Allah tidak pernah membuang sisa hidup kita. Allah tidak pernah membuang kehidupan, sisa-sisa kehidupan orang-orang percaya. Sisa hidup kita tetap diperhatikan oleh Allah. Tetap tidak dibuang oleh Allah. Karena itu betapa berharganya kehidupan kita. Mari kita mau melihat penyertaan Tuhan, belas kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dia mengasihi saya dan saudara. Dan biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati setiap kehidupan kita. Dapat menjadi kekuatan yang baru. Dan kita dapat melakukan itu di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, masalah keluarga, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mengakhiri renungan kita saat ini. Mari sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kehidupan kami, keluarga GPD El Shaddai Magelang. Bapa, ajarkan kami untuk kami selalu menghargai setiap waktu yang Engkau beri. Ajar kami untuk kami tanamkan di dalam hidup kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang berharga. Kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kami selalu ada di dalam pantauan Tuhan dan Engkau yang selalu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Berkatilah keluarga GPDI El Shaddai Magelang dengan kesehatan, dengan kekuatan. Engkau berkati pekerjaan mereka, studi mereka, secara pribadi maupun keluarga. Tuhan Yesus yang selalu memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Biarlah kelihatan kepada kami perbuatan-Mu dan semarak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sertailah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.